Jika orang tersebut hutang puasa tanpa halangan dan dia mati sebelum sempat mengqadha, ya, maka walinya, siapa walinya? Kalau ayah masih ada, ayah. Kalau ibu masih ada, ibu. Ya, yang mengurus dia, yang merawat dia, itu namanya wali. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyu sholiya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim mushola at-Thahiriyah dan juga dari berbagai masjid mushola baik yang jauh maupun yang dekat, terutama para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran Muratibil acara, Ketua RT 0301 RW 03 Bapak Haji Haris Munandar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat ma'asalam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang selalu kita rindukan, yang menanti-nantikan, yang mengharap-harapkan kelak syafaatul uzma di yaumal jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita membuka fikih Fathul Qorib, yaitu di halaman 176. Halaman 176, yaitu kita akan membahas tentang haram berpuasa pada 5 hari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih kita membahas salah satu bab, yaitu bab saum, puasa. Puasa itu artinya menahan makan dan minum. Disebut imsak, menjauhkan dari benda-benda dunia masuk ke dalam anggota badan dengan niat tertentu. Dan puasa merupakan bagian daripada rukun Islam. Makanya dalam Islam itu komplit. Ada zakat, tuh.
berarti berkaitan dengan harta. Ada puasa berkaitan dengan lapar. Ada sholat berkaitan dengan rohani jasmani, olahraga dua-duanya. Ada haji berkaitan yaitu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran pun menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berkewajiban melaksanakan ibadah, yaitu syaratnya jika mampu. Kalimatnya jika, berarti ada dua jika. Jika mampu wajib, jika tidak mampu tidak. Jadi tidak ada beban. Ya, maka disebut manis tato'a ilaihi sabila. Nah, di dalam pasal puasa ini maka kita akan jelaskan hari apa saja, berapa hari saja dalam 1 tahun untuk larangan puasa. Walaupun Kapadil ahli walaupun dia mah tukang puasa, pokoknya seider tahun puasa terus. Tapi tolong Kapadil, yang 5 ini mah jangan puasa. Ya, apalagi pas saat motong karunya lain naon kan kurban nu ngadahar daging. Nah, nya. Sebab nanti orang-orang pada kurban sementara mereka jamaah pada puasa. Entar kapok lu nggak korban lagi. Lah cenah kamari ge nu nyate. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Haram berpuasa pada 5 hari. Nah, 5 hari saja dalam 1 tahun. Yaitu yang pertama 2 hari raya. Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 2 hari raya ini mana diantaranya yang disebut hari raya Gung Kapadil? Ayo. Mana? Idul Adha. Benar. Tapi kok ragu-ragu gitu sih jawabnya? Apa bising salah? Tenanan salah ge. Jadi bakal belajar ya. Mulai nu nyarek kanan. Carek kanan tampilingan. Jadi disebut hari raya Gung, hari yang agung. Tapi kenapa hari raya Agung tidak semeriah hari raya Idul Fitri? Sering nanya kita, hari raya Idul Fitri kecil tapi jadi besar. Apa yang membuat Idul Fitri jadi besar? Ternyata setelah saya meneliti Kapadil, jawabannya mah satu, THR. Tuh, si Ilham nyahoba karena THR. THR bisa pulang bisa libur bisa beli Idul Adha nu meuli daging lantaran nungguan daging Makanya sehebat apapun dia ibadah, melaksanakan ibadah puasa, maka haram pada hari itu melaksanakan puasa di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saking agungnya Idul Adha, maka takbirnya sampai begitu lama, namanya muqayyad. Dari mulai 9, 10, 11, 12, 3, panjang. Dari tarwih, dari mulai Arafah, udah mulai takbir, sampai terus hari Tasrek. Sementara Idul Fitri takbir mursal. Begitu turun khotib dari mimbar, habis sholat Idul Fitri, habislah waktu sunnah takbir. Begitu. Ya, nah itu diantaranya adalah yang diharamkan. Kemudian yang kedua, yaitu wa ayyamu tasyriki wa hiya salasatul lati ba'da yaumin nahri. Yang diharamkan berpuasa yaitu 3 hari tasyrik, yaitu 3 hari sesudah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha Minggu, tasyriknya Senin, Selasa, Rebo. Kalau hari rayanya Rebo, tasyriknya Kemis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya. Jadi itu adalah
ketegasan para alim ulama tentang larangan berpuasa, walaupun dia memang dalam sehari-harinya ahli puasa. Emang yang tukang puasa mah udah enggak enak makan siang, karena udah biasanya makan malam itu. Kemudian wayukrahu tahriman saumu yaumis syaki bila sababin yaqtadi saumahu. Puasa pada hari syak itu ragu-ragu. Ya, di dalam dada kita ada kebimbangan. Bagaimana orang yang puasa dalam keadaan ragu, bimbang? Itu hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim. Apa tahrim? Yang mendekati kepada haram. Itu namanya makruh tahrim. Jadi makruh tingkat tinggi. Mendekati kepada haram. Yakni makruh yang menyebabkan dosa. Kalau makruh biasa itu tidak dosa. Makanya apa definisi makruh? Coba, Kak Fadil, Ilham. Katanya jadwalnya padat loh. Hah? Apa definisi makruh? Ayo. Itu bisa diborgol dia kuai. Makruh apa? Ih, culok-ciluk. Bingung ya? Ih, gimana ini? Ngaji, katanya ngawal Habib terus. Laskar, nggak tahu makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tuh, artinya makruh karena lawan daripada sunnah. Tapi di sini makruh tahrim. Makruh tingkat tinggi yang mendekati haram, makanya ketika dikerjakan menyebabkan dosa. Di mana tidak dikerjakan tanpa ada sebab yang melatar belakangi puasanya. Ini puasa qada bukan, puasa ini bukan, puasa itu bukan, maka ini akan menimbulkan keraguan pada hari-hari yang ditentukan apakah ini sudah Ramadan atau masih Sya'ban. Wa asarul musannifu li ba'di suwari hadza sababi biqaulihi illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Musannif memberikan petunjuk pada sebagian beberapa contoh sebab yang melatar belakangi puasanya ini dengan perkataannya bahwa yang demikian itu kecuali jika puasa pada hari bimbang itu sesuai dengan kebiasaan puasa sunnahnya. Misalnya seseorang terbiasa melakukan puasa sehari dan berbuka sehari seperti puasa Nabi Daud udah rutin dia itu, nggak ada sak baginya kalau sehari buka sehari puasa. Lalu saat tiba hari syak, tepat targetnya dia puasa, nggak ada masalah itu kalau memang dia melakukan sehari buka sehari puasa. Demikian juga dia boleh berpuasa pada hari syak jika qada. Ini hari syak tapi dia niatnya qada Ramadan. Satu. Ini hari syak tapi dia puasanya bukan sunnah. Puasanya nazar. Boleh? Boleh. Iya, jadi nawaitu soma godin. Iya, nazron lillahi ta'ala. Nadron pardo lillahi ta'ala. Karena hukum nadar hukumnya wajib. Niat saya puasa besok nadar karena Allah. Apa nadarnya? Nadar mah banyak tergantung apa yang dia ucapkan. Kalau puasanya mah tidak perlu diucapkan. Yang penting nadarnya saja. Ya, jadi nggak perlu begini niat puasanya. Kak Fadil, niat saya puasa besok karena nadar kalau laku tanah 5 hektar, tak perlu. Iya, tidak perlu disebutkan walaupun sudah berhasil. Yang penting niatnya nadar, hukumnya wajib. Nadar kalau tidak dinadarkan sunnah, tapi kalau dinadarkan jadi wajib. Contoh, Senin Kemis tanpa nadar kedudukannya tapi kalau dia dinadarkan jadi wajib.
Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah, tanpa dinadarkan sunnah, iktikaf juga sunnah, tapi kalau sudah diniatkan nazar, maka menjadi wajib. Ya sama dengan puasa. Makanya ada apa namanya fidyah, aiman wan nuzur. Aiman artinya sumpah palsu. Kapadil bohong. Demi Allah kata kapadil. Tapi ternyata Nah, itu kapadil wajib bayar kifarat. Memberikan kepada 10 fakir miskin, masing-masing fakir 1 kilo beras, jeung gula, jeung minyak. Nah, sarimi jeung endog segala. 10 fakir miskin. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Kapadil teu mampu, eta si sosowanan sumpah segala naon. Akhirnya tidak mampu memberi fakir miskin 10, maka dia puasa berturut-turut 3 hari. Nah, eta sekali demi Allah doang. Makanya wajar kan kalau orang meninggal dunia dipidiahin, jateka hitung sumpah nak hirupna. Bayar henteu, puasa henteu, merebeas henteu, salat henteu, ngaji serbante lah jenama. Makanya dipidiahin tuh. Malak tukah hadal mal min iskoti ma fi dhimati anu bin anu minal aimani wan nuzur. Ya masyarul asaroh malak tukum hadal mal min iskoti pulan bin pulan minal aimani wan nuzur pi jami'i umurihi lamun lalaki. Lamun awewe pi jami'i umuriha. Jadi itu mah 10 orang gambreng sekaligus. Itu sumpah dan nazar. Makanya jangan kita sepelekan fidyah. Kalau nggak mau dipidyahin, jangan punya masalah. Jangan punya masalah. Artinya, soleh, sholat nggak pernah tertinggal, puasa nggak pernah tertinggal, hablum minallah cukup, hablum minanas cukup, pokoknya malah sempurna. Ternyata begitu diteliti, tidak ada yang sempurna kecuali rokok. Nah, sempurna. Nggak ada yang sempurna, hese. Ya, itu diantaranya pelajaran-pelajaran dari syariat-syariat agama yang mungkin sampai saat ini masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya. Cuman karena enggak berani, biasanya ngomongnya dibelah. Eta usada asna naonan sih? Mere emas dicokot deui. Mere emas dicokot deui, cek kapadil. Sorbe jeung bohong. Atau emang bohong, tapi bener. Benerna mana? Benerna niatna. Karena orang fidyah secara madhab Imam Hanafi. Jadi awas ini. Ada sistem fidyah Syafi'i, ada sistem fidyah Imam Hanafi. Tergantung kalau dia memang tidak mampu, larikan kepada sistem Hanafi. Kalau memang dia kaya raya, maka larikan secara Syafi'i. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Per waktu 1 fitrah. Mun 5 tahun bete sholat, lumayan 10 kontainer memenang eta beas. Iya. Sedangkan kan 1 waktu 1 fit. Sedangkan sehari semalam aja berapa? 5 waktu. Kali 5 fitrah. 1 fitrahnya 3 liter setengah. Apa enggak berapa puso itu? Wow, atuh sakelurahan angke mah ngaliwat ya menang 2 bulan. Sampai sagantang. Nah itu. Ya, makanya kita kalau tidak ingin ada fidyah, jangan banyak masalah. Tapi rasanya tak mungkin manusia tidak ada masalah. Enggak mungkin. Ulah-ulah orang nu hirup batu bae benda mati bermasalah. Batu tepuguh-puguh kapan jelema katajong ku batu. Itu benda mati. Cek batu atuh suku-suku sia nu nyalahkeun aing. Iya, tetap bermasalah. Ya, makanya kita tidak ada satupun yang tidak bermasalah. Itu. Iya. Wa yaumus syak wa yaumus salasina min Sa'ban. Tuh. Tepatnya bahwa hari Syak adalah tanggal 30 Sa'ban. Karena Sa'ban itu kan tidak semuanya dan seterusnya sampai 30 hari. Ada 29. Ya, ada yang 30.
Nah kalau misalnya dia 29, berarti yang ke-30-nya bisa jadi masuk Ramadan. Tuh ya. Jika tidak terlihat hilal pada malamnya ketika hari terang, atau orang-orang yang mengatakan bahwa ada hilal, namun tidak ada orang yang terpercaya yang bisa terima beritanya, orang adil yang melihatnya, atau yang bersaksi melihat hilal, anak-anak atau orang fasik. Maka barang siapa yang melakukan senggama pada malam, ya, pada kemaluan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, sedangkan dia termasuk orang yang diharuskan puas, pada malam harinya dia berniat puasa, maka dia berdosa karena senggama itu, juga karena dia punya kewajiban berpuasa. Oleh karena itu dia wajib mengqadha puasanya dan membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Wa fi ba'din nusahi salimatin minal uyubi. Di dalam sebagian redaksi kitab lain terdapat keterangan bahwa hamba sahaya tersebut yaitu selamat dari cacat. Hamba sahayanya yang enggak cacat, yang mulus, yang dapat membahayakan pekerjaan kalau cacat. Nanti kalau dia misalnya jalannya enggak sempurna, tangannya nggak normal, bisa banyak celaka dalam bekerja. Fa'in lam yajidha, dia tidak bisa memerdekakan hamba sahaya. Kalau dia tidak bisa, tidak mendapatkan hamba sahaya, ayo apa kifaratnya? Gara-gara jima sedikit sacolokan doang. Sedikit toh, ya, ngan cuman dadah doang. Maka kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut. Atuh kumaha 2 bulan, nu sabulan bege can naon rungkad. Iya. Boro-boro mau bayar kifarat 2 bulan, yang Ramadan aja modalnya 1 bulan, udah ngaco. Apalagi sampai 2 bulan. Waduh, ini aja yang banyak-banyak bareng-bareng puasanya banyak halangan, apalagi itu bayar kifarat sendirian. Nah, pertanyaan kita, siapakah yang harus wajib bayar kifarat? Apakah suaminya atau istrinya? Ayo. Pasti jawabannya kieu, tergantung nu ngajak. Walaupun anu ngajakna awewe, tetap anu tanggung jawab mah lala. Dalilna ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki bertanggung jawab atas perempuan. Walaupun ini beban berdua, tapi yang tanggung jawab adalah salaki. Cek salaki namah sabulan sewang. Atuh bapak bae, atuh pan dia nu ngamimitian. Tetap si suami, aduh aing neuk meuli beas eueuh. Puasa teu kuat ieu. Mantakan ulah hayang kokojayan bulan Ramadan. Kalau misal tidak mampu, ya. Nah, jika tidak mampu, maka kifaratnya memberi makanan kepada 60 orang fakir masing-masing 1 mud, berarti 60 mud. Kalau 1 mudnya 1 fitrah, tetap 60 fitrah. Geus kadul 5 karung deui mah eta. Tuh, ya. Makanan itu harus bisa digunakan untuk zakat fitrah, berarti beras. Kalau di Indonesia beras nguliling kantus. Assalamualaikum, salam. Mak, yeuh kifarat nantus. Ngomong kantus. Kudu ngomong. Kamari ngalakian. Kudu ngomong gitu. Ngalakian saha? Pamajikan. Panjing atau itu kawawa. Haju, iya makanya ge bayar kifarat pula. Oh, alhamdulillah tuh dia sering-sering bae kieu nya. Maksudnya sering-sering bae supaya aing tetap menang be. Pak Aceng sedih bae deuleu. Makanya itu ya. Jadi ada 3 berarti di sini. 1
kalau dia sanggup menebus atau memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua puas. Kalau tidak sanggup pertama dan yang kedua, maka dia harus sodakoh atau bayar kepada 60 fakir miskin. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah putus sampai di situ? Fa'in azaza anil jami'i istaqaratil kafaratu bizamatihi fa'idha qadara ba'da dzalika ala khoslatin min hisolil kafarati fa'alaha. Jika tidak mampu semua itu, tiga-tiganya enggak mampu, membebaskan hamba sahaya tidak mampu, memberikan sedekah atau bayar dam tidak mampu, puasa komo jahayangna dahar bae. Itu mampu, iya. Lah, bagaimana ini kalau sudah tidak mampu, maka denda masih menjadi tanggung jawabnya. Jika di masa mendatang dia mampu salah satu kiparat di atas yang 3, maka harus melakukannya. Artinya selama dia masih hidup tetap dia punya beban. Iya. Jika seseorang mati sedangkan dia hutang puasa Ramadan yang ditinggalkannya karena suatu halangan, belum sempat mengkodok, meninggal dunia. Berarti dia punya hutang puasa. Misalnya karena sakit, lalu berbuka dan tidak sempat mengkodoknya karena sakitnya tidak kunjung sembuh, misalnya sampai dia mati, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu dibayar dengan fidyah kalau nyambung dari sakit sampai kepada kematian. Tapi kalau dia sempat sembuh beberapa bulan, tidak mengkodok, meninggal, wajib bayar fidyah. Jadi yang di sini tidak berdosa dan tidak wajib fidyah kalau dia tidak puasanya karena sakit, dari semenjak sakit sampai meninggal itu nyambung, maka dia tidak berdosa seperti itu, ya. Wa in fata bi ghairi udrin wa ma tuqablat tamakuni min qada'ihi at'ama anhu ay akhrajal waliyu anil mayiti min tirkatihi likuli yaumin fata mudu ta'amin wa huwa ridlun wa sulusun bil ghadadi. Jika orang tersebut hutang puasa tanpa halangan dan dia mati sebelum sempat mengkodok, ya, maka walinya, siapa walinya? Kalau ayah masih ada, ayah. Kalau ibu masih ada, ibu. Ya, yang mengurus dia, yang merawat dia itu namanya wali. Bagaimana si wali? Maka walinya harus mengeluarkan harta tinggalan mayit untuk memberi makanan sebagai ganti puasa yang ditinggalkan oleh mayit. Boleh. Wah, ini si anu punya hutang puasa, meninggal, belum bayar. Bagaimana? Siapa yang mau ngodok? Oh, dia punya motor emek, jual buat bayar fidyah. Tuh, tirkah itu namanya. Ya memang punya dia untuk dia. Jadi kalau misalnya orang tua ya punya ini, punya itu, dia meninggal, anak-anak nggak usah mempertahankan. Kalau untuk biaya orang tuanya relakan. Kadang-kadang kita mikirin warisan melulu. Wah, eta mah ulah dijual, eta mah ruko, kunaon, rumah kolot. Atuh iya, main jual bae dia ilham, ruko eta, doraka. Ya. Yaitu untuk sehari puasa diganti dengan fidyah 1 mud. Sehari semud, 100 hari 100 mud. Tinggal dihitung aja berapa dia tidak puasa. Ya, jadi makanan yang bisa untuk bayar zakat fitrah. Kalau di kita kan makan nasi, beras. 1 mud sama dengan 1,3 kati Baghdad. Tuh. Di sini 1/3 kati Baghdad. Mungkin kalau kita mah 1 kilo. Karena literan Baghdad dan liter Indonesia jauh lebih besar liter Indonesia. Karena itu literan mah tidak internasional. Yang internasional itu kilogram, apalagi tuh?
Ya, yang sama. Ya, kalau liter enggak. Kalau misalnya timbangan itu internasional, sedunia sama. Ya, kemudian apalagi itu? Ya, senti, ya, sentimeter itu sama. Ya, kalau 1 meter itu menyeluruh. Tapi kalau ukuran takaran ini beda-beda. Ya. Wahwa bil kaili nisfu kodahin misriyin tuh. 1 mud jika diukur dengan takaran sama dengan setengah gelas negeri Mesir. Atuh gelasna murung bude jasa. Mesir. Oh, itulah. 1 mud setengah gelas atau setengah gelas orang malah dua uyupan. Ya. Apa yang disebutkan itu menurut pendapat baru. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama tidak harus memberikan makanan. Hutang puasa itu boleh dibayar oleh wali orang yang berhutang. Kalau walinya ada dan sanggup. Tapi kalau walinya tidak ada dan tidak sanggup, maka tetap harus bayar kifarat. Bahkan hal ini disunahkan sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, dalam kitab Ar-Raudhah. Imam Nawawi memutuskan penggunaan pendapat lama itu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah karena masih panjang pembahasan tentang puasa, kita akan sambung kembali pada malam-malam taklim berikutnya. Sesuai dengan judul sanajan geledeg gelap petir waktu nang ngaji mah ngaji insya Allah. Itu saja. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.